Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Sofiullah Muzamil ya. Eh, di sini saya selaku moderator ya Bapak. Ini ada pelatihan dari Auditor Halal angkatan 34. Eh, Kebetulan ini pesertanya dari berbagai daerah ya Bapak, jadi lumayan cukup banyak. Jadi pada kesempatan yang bahagia ini kita akan mengikuti sesi pemaparan materi yang akan Bapak Kiai Haji sampaikan yang sangat penting dalam rangka penguatan kompetensi dan integritas audit halal. Di sini narasumber kita ini adalah sosok ulama dan akademis yang memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman, dan serta keteladanan yang sangat luas. Kebetulan beliau telah banyak berkontribusi dalam pengembangan keilmuan, pemikiran keislaman, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang kehalalan. Baik Bapak, atas kesediaannya meluangkan waktu di untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Mari kita memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya deh. Saya persilahkan Bapak untuk menyampaikan materinya eh, selama mungkin kalau ada sesi tanya jawab ya Bapak mungkin sesi tanya jawabnya 15 menit jadi waktunya 1 jam sekitar 45 menit ya Bapak. Terima kasih waktu yang tepat kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Erni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. calon auditor halal yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita bisa silaturahim walau via Zoom. Semoga media ini juga tidak mengurangi ya, tidak mengurangi keberkahan dari pertemuan kita ini ya, sehingga apa yang kita peroleh, kita lakukan ini dinilai oleh Allah sebagai rangkaian ibadah ya dan investasi akhirat kita. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, para calon auditor halal yang saya hormati, karena waktu yang sangat singkat, biasanya setengah jam, ini jadi 1 jam ya. Eh, saya eh, biasa tidak apa namanya membagi ini nanti ada sesi terakhir tanya jawab enggak. Nanti kita interaktif aja, Bapak Ibu silakan. Kalau ada yang tidak di apa mau ditanyakan, ditanggapi dari apa yang saya sampaikan, bisa langsung raise hand ya. Bisa langsung saja tidak harus nunggu terakhir sesi tanya jawab gitu ya. Jadi anytime ada Bapak Ibu yang ingin ditanggapi, direspon dari apa yang saya jelaskan, bisa langsung resign gitu ya. Saya kira itu biar lebih efektif, komunikatif ya, dan saya harap produktif juga ya. Gimana Bapak Ibu disetujui? Ya, Pak. Oke, Alhamdulillah. Oke, Bro. Ya, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, saya tidak tahu. Ini ada dari perguruan tinggi juga backgroundnya. Wah, luar biasa. J. Baik, Bapak Ibu, mohon Bu Erni dibantu share screen-nya. Oh, iya Bapak. Materinya sebentar Bapak. Halal haram dalam Al-Quran dan Fatwa MUI. Ya, saya Bapak Ibu, sambil menunggu share screen dari Ibu Erni, saya lanjutkan aja bahwa materi ini menekankan dua hal. Pertama, persoalan pengenalan terhadap lembaga MUI sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menentukan apa namanya halal dan haram ya terhadap produk makanan dan minuman, juga kosmetik yang akan dipasarkan di wilayah Republik Indonesia. Terutama ini karena mandatori ya, 2026 sudah hampir Oktober 2026 sudah tidak ada alasan lagi semua produk makanan minuman sudah harus bersertifikasi berlabel halal ya. Kalau ingin apa namanya berjualan, bikin buka lapak di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah ini sudah ditunda ya, ditunda-tunda ya. Dan ini mungkin sudah tidak ada penundaan lagi karena sudah dianggap sangat cukup. Masyarakat sudah tersampaikan ke semua lapisan tingkat masyarakat, mulai dari yang besar, menengah sampai yang kecil dengan seperti media yang dilakukan oleh Halal Institute ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak terinformasikan terkait dengan mandatori halal kebijakan pemerintah. Ini sudah menjadi kebijakan, maka nanti ketika sudah dilaksanakan itu sudah wilayah hukum yang bicara, ya. Kalau sekarang masih boleh. Bapak Ibu, sebelum masuk materi halal haram, saya ingin memperkenalkan sambil nunggu share screen dari Bu Erni terkait dengan lembaga MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan saya berada di dalamnya, khususnya di Komisi Fatwa. MUI itu sebenarnya organisasi kemasyarakatan, ya, perkumpulan kemasyarakatan, sebagaimana ormas-ormas yang lain seperti halnya NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Ya, itu bukan lembaga apa atau unit apa atau istilahnya struktur organisasi dari pemerintah, tidak ya, tapi murni organisasi yang bersifat bottom up, lahir dari keinginan masyarakat, kemudian apa namanya, eh wah ini ya nggak Udah apa-apa itu Pak, ini Pak, atau yang lain Bu? Maaf. yang lain, tapi Oh, sebentar, sebentar Pak. ini yang oke, baik gitu ya. Jadi itu pertama, sehingga dengan status sebagai itu MUI memiliki independensi, ya, tidak terikat karena bukan lembaga pemerintahan, maka tidak punya keterikatan dengan pemerintah. Artinya bukan juru bicara pemerintah, memiliki keindependensi dalam berpendapat sesuai dengan tuntunan ajaran agama, ya. Kalau mengatakan memang hasil kita melihat ijtihad kita secara kolektif mengatakan haram, ya kita katakan haram. Kalau itu boleh, kita katakan boleh. Oke, itu. Nah, MUI sendiri, dalam MUI itu ada 13 komisi dan 13 lembaga, ya. Masing-masing lahirnya tahun 75 itu masing-masing terdiri dari 13 komisi dan 13 lembaga. Dari 26 institusi yang berada dalam MUI itu, sekarang pasca Munas yang ke-11 kemarin di Ancol, ya, ada penambahan lagi. Ada komisi fatwa, ada komisi metodologi, ya, ada penambahan gitu ya. Komisi. Jadi bertambah komisi metodologi dan ada komisi fatwa. Nah, dari 26, 27 sekarang jadi 28 itu ada dua institusi yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melahirkan fatwa yang disebut dengan Komisi Fatwa dan Dewan apa namanya DSN, Dewan Syariah Nasional. Keduanya memiliki kewenangan untuk melahirkan fatwa. Hanya bedanya kalau Komisi Fatwa, ruang lingkup dari fatwanya luas sekali. Seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, beragama itu menjadi wilayah Komisi Fatwa, kecuali dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Jadi hanya satu bidang saja yang tidak di-cover oleh Komisi Fatwa, yaitu ekonomi dan keuangan syariah. Kalau ekonomi dan keuangan syariah itu di-cover oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Itu nanti yang punya wewenang untuk melahirkan fatwa terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, baik yang perbankan ataupun non perbankan. Ya, oke, lanjut, Ibu. Sudah Bapak? Oke, lanjut. Oke, terus lanjut mawon. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, lanjut.
Udah, ini 13. Sekarang udah tambahan ya. Sejak Munas kemarin di Ancol ditambah komisinya. Nah, kemudian lembaganya juga ditambah. Oke, lanjut. Dan kemarin sudah ditetapkan ketua umum dijabat oleh Yai Anwar Iskandar. Melanjutkan kemarin, periode kemarin, Yai Anwar Iskandar itu menggantikan Yai Miftahul Ahyar. Karena beliau eh, terpilih sebagai Rois Am PBNU, tidak lagi berkenan merangkap jabatan sebagai Ketua Umum MUI, maka Ketua Umum MUI diserahkan kepada Y. Anwar Iskandar. Masa sekitar 2 tahun, kemudian kemarin pada Munas MUI dilanjut ya, ditetapkan kembali karena kepemimpinannya yang baik, maka dilanjutkan untuk periode 2025-2029. Oke. Nah, di sini tadi saya sampaikan Komisi Fatwa Dewan Syariah Nasional, ruang lingkupnya lebih luas Komisi Fatwa, sementara Dewan Syariah Nasional hanya di bidang keuangan dan ekonomi syariah, baik perbankan ataupun non-perbankan. Oke. Nah, di DSN ini perlu sedikit saya informasikan akan menempatkan DPS, Dewan Pengawas Syariah, ya, di, di setiap lembaga usaha, baik perbankan ataupun non perbankan yang menggunakan apa syariah, maka harus ditempatkan 2 orang minimal DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, tugas DPS adalah kepanjangan dari Dewan Syariah Nasional. Di dalam perusahaan DPS itu setara dengan kedudukannya setara dengan komisaris ya. Sehingga kewenangannya yang melekat dia bisa memberikan pengawasan, memberikan arahan, teguran kalau ada produksi manajemen yang tidak sesuai dengan tuntutan syariah. Oke, lanjut. Oke, baik. Saya kira itu pengenalan singkat terhadap Majelis Ulama Indonesia ya, Bapak Ibu. Majelis Ulama Indonesia itu ada tingkat pusat, wilayah, dan kabupaten. Ya, ada juga tingkat kecamatan, ya, MUI, MUI itu berjenjang. Tapi bukan pemerintahan sekali lagi, tapi itu merupakan murni ormas, ya, ormas sekarang perkumpulan keagamaan masyarakat, ya. Jadi bukan pemerintah. Adapun kalau pemerintah memberikan dana operasional yang sifatnya bantuan dan itu tidak mengikat, ya, karena simbiosis mutualisme saling membutuhkan. Pemerintah juga butuh legitimasi agama dari MUI, MUI juga butuh itu. Tapi tidak mengikat karena MUI juga banyak juga mendapatkan dana dari sumber yang lain. Baik, Bapak Ibu, eh, dan terakhir saya sampaikan sifat fatwa ya. Secara hukum fatwa itu dalam konteks fikih fikih Islam hukum Islam fatwa itu sifatnya tidak mengikat ya. Dia hanyalah pendapat seorang mujtahid yang merespon permintaan hukum oleh oleh mustafti ya. Mustafti itu orang atau lembaga institusi yang meminta ketetapan hukum kepada Komisi Fatwa atau Dewan Syariah Nasional. Bedanya, mustafti pada Komisi Fatwa itu bebas, boleh perorangan, boleh kelompok, boleh lembaga, institusi, siapapun bisa menjadi mustafti. Tapi kalau DSN itu terbatas. Mustaftinya hanya paling rendah DPS, Dewan Pengawas Syariah itu mewakili lembaganya ya, institusinya. Atau biasanya yang paling sering itu misalnya dari pemerintah, Menteri Keuangan, BI, OJK itu sering minta pendapat DSN, fatwa BSN. Hasil fatwanya kemudian dibukukan dan dijadikan peraturan. Nah, dari yang semula fatwa itu hukum agama, ketika dia diresepsi, ditarik menjadi hukum peraturan negara, pemerintah, maka sudah berubah statusnya. Dari yang semula fatwa itu sifatnya itu tidak mengikat, karena ditarik menjadi perundang-undangan atau peraturan kementerian, menjadi peraturan pemerintah, maka itu sudah menjadi apa hukum positif.
Hukum positif artinya keberlakuannya dijaga oleh negara, hukum negara. Kalau fatwa dari Komisi Fatwa karena tidak dijadikan peraturan negara, ya hanya berhenti di fatwa, maka masyarakat boleh memilih. Ya, kalau yang percaya silakan gunakan dan amalkan. Bagi yang tidak percaya ya bebas. Ya, tapi alhamdulillah mayoritas masyarakat kita masih mempercayai apa yang menjadi fatwanya MUI. Termasuk yang kemarin aktual Munas terkait dengan pajak keadilan ya. Kita saya termasuk di dalamnya merumuskan itu pajak keadilan itu seperti apa karena itu yang menjadi resah masyarakat itu ya. Keresahan masyarakat terutama misalnya rumah tinggal yang tidak produktif dan bukan investasi terkena pajak. Dalam konteks hukum Islam sebenarnya yang boleh ditarik pajak itu yang produktif, yang bersifat investasi, ya punya nilai jual, produktif, ya. Tapi kalau tidak ya tidak boleh dikenain pajak. Nah itu yang kita perjuangkan, ya. Semoga dan respon pemerintah, alhamdulillah, Menteri Keuangannya luar biasa. Beliau mengutus Dirjen Pajaknya untuk audensi ke kantor MUI beberapa waktu yang lalu ya, dan disepakati beberapa hal. Itu gambaran. Artinya fatwa MUI banyak didengar dan dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk yang sampai saat ini belum dicabut keberlakuannya fatwa terkait membantu perjuangan rakyat Palestina ya. Dengan apa itu? Dengan tidak membeli produk-produk yang jelas-jelas aliran dananya disumbangkan untuk disumbangkan pada Israel untuk membeli peralatan ataupun peluru dan senjata yang akan membunuh rakyat-rakyat Palestina di Gaza utamanya. Nah, MUI sudah mengeluarkan fatwa itu dan saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya, itu gempanya tidak hanya di Indonesia sampai ke negeri jiran itu ya, banyak menggunakan fatwa ini. Meskipun dikeluarkan Indonesia tapi digunakan oleh negara-negara tetangga. Ya, itu salah satu contoh bahwa fatwa itu meskipun tidak mengikat, bergantung pada bagaimana masyarakat meresponnya. Kalau percaya, silakan gunakan, diyakini itu sebagai yang benar dan harus dijalankan sebagai perintah agama. Bagi yang tidak percaya, silakan, tidak ada masalah. Ya, silakan aja dia menggunakan sumber hukum yang lain, ya monggo. Yang penting harus tanggung jawab di hadapan Allah besok. Baik, Bapak Ibu. Ada yang perlu dikomentari atau lanjut? Lanjut. Ini saya ngobrol dengan laptop atau ada orangnya? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Prof. Lanjut. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya ini Ibu, slide tadi sebelumnya saya ingin menunjukkan apa makna dari syariat Islam. Nah ini definisinya yang saya ambil. Yang disebut dengan syariat Islam itu uh, masyarallahu li ibadil muslimin minal awamir wan nawahi wal halal wal haram li iqamatil hayatil adilah wa tasrifi masalihin nas. Jadi yang dimaksud dengan syariat Allah, syariat Islam itu adalah aturan-aturan yang memang dikeluarkan oleh Allah sendiri. Baik itu berupa perintah ataupun larangan. Itu memang isinya Islam itu kan cuma itu ya. Syariat Islam itu isinya ada empat itu. Pertama, perintah, larangan, halal, dan haram. Itu nggak ada yang lain sudah. Ya perintah itu masuk sholat, zakat, semua rukun Islam itu ya. Itu masuk perintah. Ada larangan, semua larangan. Ya, ada juga terkait makanan dan minuman halal dan haram. Juga itu. Apa maksudnya Allah menurunkan itu? Untuk menegakkan kehidupan yang berkeadilan dengan turunnya syariat Islam itu kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, konsekuen, maka hak dan kewajiban masing-masing warga negara, rakyat itu, masyarakat, ya anggota masyarakat bangsa ini akan terjaga dan terlindungi dengan sendirinya. Kalau hak dan kewajiban terpenuhi dan terlindungi serta terjaga, maka masolihin nas terciptanya kehidupan manusia yang maslahah
akan tercapai. Maka dalam Al-Quran disampaikan dalam bahasa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, sebuah tatanan masyarakat bangsa yang berkeadilan, ya, yang apa, dari mana Tuhan juga ridho terhadap bangsa itu. Itu nomor satu tujuan utama. Oke, nah, next. Dalam syariat Islam itu, nah, lanjut. Eh, nah, tujuan maqasidus syariah itu eh, biasanya oleh ulama dijabarkan dalam lima maqasid, lima tujuan. Yaitu pertama, hifdzul hifdzuddin, menjaga agama. Wah, ini kecepatan. Menjaga menjaga jiwa, maqasidus syariah ya. Nah, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Artinya Allah menurunkan syariat Islam itu untuk terjaganya kelima hal itu, hak asasi manusia. Oke, lanjut. Nah, dalam hukum Islam itu ada dikenal hukum taklifi, ada hukum wada'i, jenis hukuman itu ya. Ada taklifi, dividing law atau primary rules, ada wada'i declaratory law atau secondary rules, bisa juga conditional law. Ini taklifi itu adalah hukum yang melekat kepada orang yang sudah mukallaf, ya. Dan taklifi itu ada lima, ada wajib, sunnah, makruh, mubah, makruh dan haram. Ya, jadi taklifi itu melekat kepada setiap mukallaf. Nah ini Bapak Ibu biar gantian. Saya ingin nanya, tolong jelaskan, mukallaf itu siapa? Ada yang bisa bantu saya? Mukallaf, ada yang bisa bantu? Halo? Orang Balik yang, berakal, Prof. Assalamualaikum, Monggo siapa Ibu? orang yang dibebani tanggung jawab. Orang yang dibebani tanggung jawab. Oke, yang lain? Orang yang balik berakal, Prof. Balik dan berakal. Bagus. Yang lain? Ada yang lain? Balik dan berakal. Ada yang lain? Orang yang mampu bertindak secara hukum, Ustadz. Orang yang mampu bertindak secara hukum. Bagus. Masih ada? Bapak Ibu? Siapa? Mukallaf adalah gimana? Siapa mukallaf? Orang yang sudah beban hukum sehingga perbuatan dan kewajibannya bernilai hukum. Ya, bagus. Ibu Megawati ya. Ya. Terus Pak Hidayati, Ibu juga ya. Nastia Ibu. Yang bapak-bapak tadi siapa? Oke, Alhamdulillah. Saya diskusi dengan tidak jelas siapa ini ya. Baik, jadi mukallaf itu yang disebut mukallaf itu ada tiga ya. Pertama dia tadi sudah berakal, kemudian yang sudah dibawa kewajiban syariat. Ya, Pak. Ketika ketika mukallaf maka otomatis dia mendapatkan beban hukum ya. Tapi mukallaf itu siapa? Mukallaf itu adalah orang Muslim. Muslim ya pertama Bapak Ibu ya harus beragama Islam, dia harus berakal, akalnya normal maksudnya ya. Kalau dia gila ataupun dia apa namanya perlakuan khusus itu maka tidak disebut mukallaf ya. Apa itu? Luar apa itu? Anak berkebutuhan khusus itu tidak disebut dengan mukallaf ya. Dan balik itu artinya sudah terjadi perubahan pubertas ya secara biologis. Balik itu secara biologis
akal itu apa namanya intelektualnya, dan dia harus muslim. Ketika tiga hal ini ada pada seseorang, maka pada saat itulah dia itu menjadi mukallaf. Ketika mukallaf, maka dia mendapatkan taklif. Taklif itu artinya apa? Beban. Mukallaf artinya orang yang mendapatkan beban. Ya, beban apa? Beban hukum. Hukum apa saja? Ada lima: wajib, sunnah, apa, mubah, makruh, dan haram. Artinya gimana? Jadi kita semua manusia ini ketika mukallaf, maka pada saat itu berlaku lima hukum itu dalam hidupnya 24 jam. Ya, Bapak Ibu semuanya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi berlaku ke hukum lima itu. Ya, tidur kita itu apakah wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, itu berlaku. Jadi kita tidur pun ada hukumnya, ya. Tidak sembarang tidur. Makan pun, makan kita itu apakah makan mubah, makan sunnah, apa makan hukumnya ketika makan itu haram, ya. Tidur apa namanya, ibu bekerja apa masuk kategori haram, apa wajib, apa sunnah, semua melekat 24 jam apapun kita berbicara, bicara kita ini masuk kategori sunnah, wajib, makruh, atau haram, ya. Kalau misalnya pembicaraan kita itu setiap keluar kata-kata mesti menyakitkan orang, membuat fitnah dan lain sebagainya, itulah yang disebut berkata-kata yang haram itu. Orang kok nggak pernah enak didengar ngomongnya, misalnya ya, pilihan katanya selalu menyakiti orang lain, maka perkataannya bisa sampai pada tingkatan haram dia berkata-kata. Gitu ya. Dan begitu juga Bapak Ibu kita tidur, tidur itu bisa sunnah, bisa wajib, bisa juga mubah, bisa juga haram. Kalau Bapak sudah masuk waktunya sholat, Isya misalnya sudah masuk waktunya sholat, tapi masih malas-malesan sampai kebablasan subuh. Itu haram itu namanya ya. Sudah masuk waktunya kok tidak langsung sholat. Oke, itu namanya tahadud taklif. Jadi besok akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat ya. Kita semua ini. Karena semua saya yakin Bapak Ibu semua sudah mukallaf gitu ya. Nah, jadi Muslim berakal dan balik. Satu saja tidak terpenuhi maka tidak disebut mukallaf. Dia Muslim tapi apa? Dia balik tapi tidak normal akalnya maka tidak disebut mukallaf. Dia normal akalnya, dia balik tapi tidak Muslim, ya bukan mukallaf. Gitu ya. Dia akalnya normal, Muslim tapi tidak balik, belum balik, ya tidak mukallaf. Ya. Jadi itu taklif ya, mukallaf. Ada wadai. Wadai itu declaratory law, secondary rules. Itu di sana disebut ada syarat, sebab, ya, mani, ada azima, ada rukso, ada sah dan batal. Itu wadai, hukum itu. Apa namanya? Hukum yang menyertai, menjadi penyebab dari lahirnya suatu perbuatan hukum. Wadai. Sebab misalnya kayak gini, saya sering nanyakan, Bapak Ibu, tolong dijawab ya. Yang menjadi sebab orang wajib sholat itu apa? Kira-kira, menurut Bapak Ibu. Dari bantu bisa bantu saya. Menyebabkan orang wajib sholat. Apa? Berakal. Berakal. Oke, yang lain? Agamanya Islam. Balil. Agamanya Sudah Islam. balik agama Sudah Balik. balik. Telah memasuki usia balik. Usia balik. Balik. Muslim. Muslim. Berarti mukallaf ya. Muslim, berakal, balik. Wajib sholat. Apa yang menjadi, kalau kenapa nih? Gimana? Putus-putus? Ya, pertanyaan saya ini ingin menjelaskan arti sebab. Oh, eh, slide-nya berikutnya, slide next. Ya, itu taklifi tadi sudah saya jelaskan. Sekarang wad'i. Nah, ini wad'i. Wad'i ada sebab. Nah, saya ingin menjelaskan sebab. Orang kalau seperti Bapak Ibu sampaikan, apa yang menjadi sebab orang wajib sholat? Karena berakal. Apakah orang berakal sholat tiap saat? Enggak kan? Ya. Atau orang mukallaf. Orang mukallaf itu bukan sebab wajib sholat, tapi syarat untuk menjadi dia wajib sholat. Karena
kewajiban sholat hanya melekat kepada orang yang sudah mukallaf. Tapi kapan kita apa yang menjadi sebab kita wajib sholat? Yang menjadi sebab itu adalah masuknya waktu sholat. Ya, jadi kalau sekarang misalnya jam 13.32 ya, ini kan waktu sholat duhur belum asar. Maka Bapak Ibu tidak wajib sholat asar. Iya kan? Malah kalau sholat asar sebelum waktunya haram hukumnya. Gitu maksudnya. Itu sebab ya. Ada syarat seperti Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini apa namanya eh apa ini auditor halal gitu ya. Ada mani penghalang, ada hukum asal dan keringanan itu azimah dan rukhsah. Itu biasanya yang sering saya contohkan. Sholat duhur itu wajibnya 4 rakaat pada waktunya. Asar 4 rakaat pada waktunya. Nah, ketika kita dalam kondisi bepergian atau safar yang melewati jarak 90 kilometer ke atas, minimal 90 kilometer, maka dan tujuan perjalanannya bukan untuk maksiat, ya, maka orang itu boleh menggunakan rukhsah keringanan dari Allah. Apa? Boleh sholat duhurnya cuma 2 rakaat. Boleh. Ya. Atau boleh sholat duhur dikerjakan di waktu sholat asar. Atau sholat asar dikerjakan di waktu sholat duhur. Boleh. Atau digabung. Sholat duhur 2 rakaat dikerjakan di waktu asar. Atau sholat asar 2 rakaat dikerjakan di waktu duhur. Itu namanya jamak qashar. Ya. Nah, jamak qashar itu menjamak sholat, merangkai sholat dua menjadi satu waktu, dua waktu yang berbeda. Isya dikerjakan di maghrib, maghrib dikerjakan di isya. Tapi tidak subuh ya, kalau subuh nggak bisa, subuh sendirian. Lah isya menjadi 2 rakaat, didiskon. Tapi maghrib tetap 3 rakaat, bukan 1,5 gitu ya. Maghrib menjadi tetap 3 rakaat plus isya-nya 2 rakaat. Kerjakan di waktu isya ataupun di waktu maghrib. Kalau di waktu maghrib namanya jamak takdim, kalau di waktu isya namanya jamak takhir. Ya, bisa dikosor, bisa tidak dikosor. Bapak Ibu sholat duhur asar di waktu duhur 4 rakaat, 4 rakaat boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau memanfaatkan diskon dari Allah, ya berarti bisa mengerjakan sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di waktu duhur atau waktu asar. Oke, itu rukhsah ya. Dan azimah, azimah itu 4 rakaat. Sah dan batal itu ya kita apa namanya ketika mau sholat harus semuanya suci ya dan harus ambil air wudhu. Kalau ngentut maka menjadi batal sholatnya gitu. Baik, lanjut. Ini nggak ada yang raise hand, lanjut ya. Baik. Bapak Ibu, ini takrifat. Takrifat itu artinya definisi. Saya kira Bapak Ibu sudah paham ya. Halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah itu halal namanya. Ya, kalau haram berarti yang dilarang oleh Allah. Kalau makruh sebaiknya ditinggalkan. Ya, segala sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan namanya makruh. Kalau sunnah sebaiknya dijalankan. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Makruh kalau sebaiknya kan ditinggalkan. Ya, kalau dikerjakan ya tidak apa-apa. Kalau sunnah sebaiknya dikerjakan. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa, gitu ya bedanya. Ah, kalau apa mubah berarti kita tinggal pilihan mau kerjakan oke, nggak kerjakan juga oke. Itu namanya barang yang mubah. Gitu. Lanjut, next. Ya, lanjut. Sudah tadi. Nah, Bapak Ibu, saya melangkah pada penjelasan haram dalam Al-Quran. Kata haram disebutkan 72 kali dalam Al-Quran. Dari 72 itu,
19 kali kata haram yang berhubungan dengan makanan. Coba ibu, bapak, ibu perhatikan ya. Dalam Al-Quran, kata haram disebutkan 72 kali. Dari 72 kali itu, 19 kalinya kata haram yang berhubungan dengan makanan. Nih, lanjut. Lanjut, saya kasih contoh ini. Ya sudah, tadi malah, loh, ya, loh, ya. Baik, surat Al-Baqarah 173 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa ma harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah fawalitur ghaira baghin wala adil fala isma alaih illallah ghafurur rahim. Al-Baqarah 173 ini menginformasikan kepada kita bahwa Allah itu mengharamkan hanya pada 4 hal. Makanan yang Allah haramkan itu hanya ada 4. Pertama, al-maitah. Maitah itu eh, bangkai. Al-maitah itu artinya bangkai. Ya. Kemudian, wad-dama. Wad-dama itu artinya darah yang mengalir. Kalau darah yang tidak mengalir seperti hati, rempela, apa paru-paru, ya, jeruan itu loh. Itu kan terbuat dari darah juga, tapi tidak mengalir. Itu halal, ya, hukumnya halal. Sementara darah yang mengalir, misalnya darah yang keluar habis disembelih, sembelihan itu ya, itu haram dimakan. Meskipun saya tidak tahu di daerah ibu, di Jogja kadang ada juga penjual yang nakal gitu ya, menadai darah sembelihan ayam, ditadai darahnya ketika disembelih, kemudian dijemur, dikeringkan, lalu dikasih bumbu atau tidak tahu saya, dijual, ya, persis seperti paru-paru goreng itu, ya. Nah itu dijual, itu haram itu, ya. Saya tidak tahu di daerah bapak ibu ada nggak itu Ah, yang begitu. ada. Jadi itu Pak kayaknya didih lain. Namanya apa itu? Kalau saya didih yang cara Dideh ya. ber- Ya, itu haram itu Bapak Ibu ya. Tapi kadang dijejer aja sama paru-paru. Alhamdulillah ya. Kalau tidak tahu sih nggak apa-apa. Kalau tahu haram gitu ya. Wah, kemudian walahmal khinzir, daging babi, daging babi dan juga ditambah informasi oleh hadis daging kalbun, anjing ya, daging anjing. Ah, itu haram ya. Nah, ini hebatnya, ini tantangan bagi kita umat Islam. Babi itu hewan yang paling diharapkan nomor 1 itu. Setelah itu baru anjing. Tapi istimewanya Allah memberikan keistimewaan pada babi itu. Karena apa? Hampir 99% tubuh babi itu cocok untuk manusia. Wah, ngeri ya. Tubuh babi itu, jadi Bapak Ibu kalau ada operasi apa yang harus tempel daging misalnya ya. Biasanya diambil dari daging pantat. Itu sembuhnya agak lama ya. Tapi begitu diambilkan dari daging babi, tubuh babi, cepat. Nah, itu hebatnya ya. Jadi daging babi itu lebih kompatibel dengan daging manusia dibanding daging bokong manusia itu sendiri. Itu kan luar biasa ya. Babi itu bermanfaat mulai dari ujung-ujung hidungnya sampai ujung kakinya. Manfaat semua, bulunya, kulitnya, ya, dagingnya, tulangnya, semuanya manfaat babi itu. Ya itulah tantangan bagi umat Muslim, ya, umat Islam dari Allah itu. Babi sedemikian ininya, mudahnya, murah, enak katanya seperti itu. Ya, kemudian Allah haramkan di tingkat paling atas haramnya, ya, najis mughalladah istilahnya ya. Nah, eh, kemudian apa namanya anjing dan waba uhilla bihi li ghairillah
wa ma uhilla bihi li ghairillah itu artinya hewan yang semula statusnya halal kemudian disembelih tidak menggunakan syarat sembelih syar'i atau dimatikan, dibunuh tidak dengan cara disembelih secara syar'i. Maka itu hukumnya bangkai, Bapak Ibu ya. Kambing misalnya. Matinya dengan cara apa? Kepalanya dipukul sampai mati di stunning gitu ya. Haram itu jadi bangkai ya. Tidak boleh dimakan, sudah bangkai itu. Ya. Atau disembelih tapi tidak boleh syarat syariat. Sembelih tidak boleh syarat syariat itu artinya apa? Disembelih tapi empat salurannya tidak terputus. Saluran pernafasan, saluran terongkongan, dan saluran apa makanan. Itu tidak terputus. Ya. Nah, lucunya saya punya pengalaman, saya sering sampaikan, pondok pesantren saya ini kebetulan saya punya pesantren khusus mahasiswa. Ya, suatu ketika dapat sponsorship mengadakan pelatihan Juleha di Jogja, ya, Bapak Ibu, pelatihan Juleha di Jogja. Saya jelaskan pentingnya kita mengetahui sembelihan halal itu, ya. Jangan menyembelih ayam misalnya hanya sekedar dicukil, itu nggak benar haram. Tiba-tiba di antara peserta itu ada yang ngacung. Ya itu saya, Pak. Wah, kaget saya. Maksudnya gimana, Pak? Yang nyembelih tidak sesuai syariat itu saya. Jadi dia hanya bolongin saja. Leher ayam tuh dibolongin. Tidak disembelih melebar itu. Saya tanya, kenapa Bapak lakukan itu? Ya, habis gimana itu pelanggan saya. Kalau beliau tidak beli, ya tidak ada yang beli ayam saya. Ya, coba Bapak Ibu ya. Itu di masyarakat terjadi seperti itu. Ya, makanya kita harus hati-hati kalau Bapak Ibu mendapatkan suguhan, lauk, ayam khususnya, kalau Ibu ingin hati-hati sih, nggak usah dilihat lehernya, ya. Karena kalau Ibu sudah lihat lehernya dan apa tidak putus, ya bayi itu dengan sendirinya apa haram, ya. Bukan lagi ini. Itu hati-hati. Kalau tidak memenuhi syarat sebelah tadi itu, melebar. Itu enggak itu dicukil itu dibolongin, ayam itu dibolongin, ya. Itu bangkai itu, ya. Oke. Wa ma uhilla bihi li ghairillahi bih fabalitu ghaira baghin wala adil fala isma alaih illallah ghafurur rahim. Ayat ini ditutup kalau terpaksa fabalitu ghaira baghin wala adil dan tidak ada keinginan mengulangi kembali fala isma alaih maka tidak apa-apa makan. Jadi suatu ketika Bapak Ibu terdampar misalnya ya di tengah hutan atau di Padang Sahara yang paling memungkinkan Padang Sahara ya terdampar di sana maka yang ada misalnya hanya gulai babi sama sate anjing misalnya ya makanannya cuma dua gulai babi atau sate anjing. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mampu menahan lapar dan kalau tidak bakal bisa pingsan bakal bisa drop darah rendah misal ya maka dia diperbolehkan tidak puasa ya. Maksud saya dalam konteks makan itu ya, dia kelaparan misalnya, yang ada hanya gulai babi atau sate anjing, maka Bapak Ibu dalam kondisi darurat, darurat itu artinya Bapak Ibu itu akan beresiko kematian atau cacat seumur hidup kalau tidak mengkonsumsi. Nah, maka dalam kondisi famalitur baghin wala adin, Bapak Ibu bukan sekedar boleh makan babi dan anjing, bahkan wajib untuk menyelamatkan nyawa. Nah, itu maksudnya. Ya, tapi ingat, sekedar menyelamatkan nyawa, tidak lebih dari itu. Bakalan pertama, jadi bakalan pertamanya yang boleh, bahkan wajib. Tapi begitu sudah terselamatkan nyawanya, bakalan kedua menjadi haram kembali, ya. Itu tidak bisa. Darurat itu hanya berlaku menyelamatkan nyawa, ya.
Kalau sudah nyawanya terselamatkan, sudah tidak darurat lagi. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah ini, yang ayat kedua ini. Oke. Eh, bisa kembali tadi ayat kedua. Slide tadi, ya, ini ayat kedua Al-Maidah ayat 3 itu hurrimat alaikumul maitatu waddamu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillahi bih wal munkhaliqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wal nati'atu wa ma akalas sabu illa ma dzakkaitum. Ini ya. Ini Al-Qur'an mendeskripsikan bagaimana matinya hewan. Selain disembelih secara syar'i, maka hukumnya bangkai. Dengan cara apa? Munkhaliqah. Ya. Munkhaliqah itu artinya hewan itu dicekik lehernya, mati. Maka bangkai dia. Wal mauqudatu dipukul, ya, dipukul kepalanya, ditarik duar, mati. Tidak disembelih, tapi kepalanya dipukul. Wal mutaradiyatu jatuh dari lantai loteng, lantai 5, lantai 6, ayam itu atau kambing jatuh, bruk, mati. Maka itu bangkai. Wan latihatu atau diterkam oleh binatang buas, ya, korban binatang buas mati maka dia jadi bangkai, ya. ini ini gambaran Al-Quran memberi gambaran cara-cara mati itu ada yang dengan cara dicekik, kepalanya diputuk, dipukul, atau dia jatuh dari tempat ketinggian, atau matinya karena diterkam binatang buas. Itu semuanya menjadi bangkai. Oke, next. Lanjut. Nah, lanjut. Ya, ini. Udah, tadi. Lanjut. Ya, sudah. Loh, diganti lagi. Coba lanjut. Kurang tiga. Mundur, satu. Saya ingin baca ayat. Nah, ini. Al-Ma'idah ayat 90. Nih, Bapak Ibu. Kalau tadi Allah mengharapkan hanya empat loh ya Ibu. Makanan yang Allah haramkan itu hanya empat. Pertama, bangkai. Yang kedua, darah mengalir. Yang ketiga, babi. Yang kelima, anjing. Gitu? Anjing. Tapi haramnya itu kalau dalam kondisi darurat menjadi halal. Oke. Ingat, makanan sebanyak ini yang ada tersebar di seluruh dunia itu, yang Allah harapkan cuma ada empat. Coba kan luar biasa ya. Apa namanya? Bangkai, darah mengalir, kemudian apa? eh, Babi dan anjing. Ya. Nah, terus dari minuman apa? Ya ayyuhalladzina amanu illa bal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Di Al-Maidah 90 Allah menjelaskan tentang hukumnya hal apa? Eh, Minuman, ya. Hukumnya minuman. Minuman yang diharapkan oleh Allah cuma satu. Apa? Khomer. Namanya khomer. Menurut bahasa Arab, khomer itu adalah eh, apa namanya? Alkohol yang kandungan etanolnya di atas 0,5%. Itu disebut khomer. Ya, disebut khomer. Jadi begitu kandungannya melampaui 0,5% khomer. Tapi mafhum mukhalafahnya kalau kandungan etanolnya di bawah 0,5% maka tidak disebut khomer. Karena itu alkohol itu tidak semuanya khomer. Gitu loh Bapak Ibu ya. Tidak semua alkohol itu khomer. Meskipun khomer itu juga berasal dari alkohol. Tapi dilihat. Kalau batas ambang minimalnya 0,5 itu kalau eh, ke bawah apa namanya dia itu lebih tinggi 0,51, 0,5 seterusnya atau dari 0,5 maka itu khabar haram dimakan diminum. Sementara yang apa namanya
tidak kandungan etanolnya kurang dari 0,5 boleh dipakai, boleh digunakan. Itu ya, Bapak Ibu. Lanjut. Oke, saya kira sama lanjut. Nah, ini halal thayyib. Bapak Ibu, saya minta tolong lagi nih. Apa bedanya antara halal dan thayyib? Ini Bapak Ibu kalau nanya rice hand ya. Oh, rice hand banyak yang rice hand. Bu moderator nggak? Halo. Monggo silakan. Nggih, Bapak izin bertanya. J, monggo. Nggih, terkait penyembelihan tadi, Bapak. J. Kalau penyembelihan itu dilakukan oleh pabrik yang sudah modern, artinya kan dia memproduksi banyak apa namanya, misal penyembelihan ayam, otomatis pabrik itu akan menyembelih sebanyak kebutuhan produksinya. Nah, hal apa yang perlu diperhatikan agar penyembelihan itu tetap pada titiknya halal kayak gitu, Pak. J. Sampun? Sampun, Izin terima bertanya. kasih, Bapak. J, monggo lainnya sekalian. Saya Dian Robi dari Banyuwangi, Jawa Timur. Oke, monggo Pak Gian. Pak Kiai, izin tanya, saya kan pengawas pemotongan di rumah pemotongan hewan ruminansia. Oh, Nah, oke. biasanya juga waktu pemotongan sudah sesuai syariat dengan terpotongnya saluran-saluran yang sesuai syariat. Lalu karena waktu tunggu matinya atau setelah dipotong itu sampai dia berhenti menunjukkan reaksi sampai mati itu agak lama, biasanya anak buah jagalnya itu mempercepat dengan merobek arteri karotis, arteri yang besar di bawah leher itu. Itu gimana hukumnya? J, Bagi bagus. yang pertama, yang kedua Unggas ya untuk untuk sapi itu ya. J, untuk mempercepat keluarnya darah aja itu. J. Itu. Yang kedua, saya kan seorang dokter hewan kebetulan. Waktu dulu masih di Sulawesi, itu kan ada endemik rabies. Nah, di situ saya mendapatkan VAR untuk tujuan keamanan diri saya sendiri dari tertular penyakit rabies. Nah, ternyata setelah saya baca, vaksin anti rabies yang disuntikkan itu bersinggungan dengan bahan babi. Nah, itu seperti apa? Karena sepertinya saya lihat memang impor bahan vaksin anti rabies tersebut. Sedangkan yang tersedia hanya itu. Seperti itu. Mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Oke, berikutnya silakan. Suaranya nggak kedengaran, Bapak? Belum masuk, Pak Oh, Faridon. belum. Monggo, suaranya belum masuk. Masih di unmute. Kalau nggak ada suaranya bisa lewat Diganti chat yang ini aja, dulu. Pak. Ganti Ya, yang lain dengan dulu. Monggo. Bu Nastia, Dengan monggo. siapa? Monggo. Silakan. Suara saya kedengeran ya, Prof. J, monggo. Ya. Izin Prof terkait dengan batas kadar toleransi yang alkohol untuk makanan dan minuman maksimum tadi tidak melebihi 0,5%. Bagaimana terkait dengan produk obat dan yang lainnya gitu, mengingat untuk tahun 2029 kan akhir 2029 semua produk obat itu kecuali narkotik psikotropik ya berbeda itu harus apa harus sertifikasi halal Prof gitu ketentuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Pak Faridon, monggo.
Atau mungkin sudah nulis Pak Faridon, Bu Erni? Ya Pak, sudah di Sudah. kolom chat ada banyak beberapa Pak. Oh, J. Baik. Sudah sampun? Ini masih ada waktu saya? Masih Pak, 3 menit Pak. Oh, 3 menit. Oke, mohon maaf ini rezim waktu ini. Yang pertama, oke. Sembelian mesin. Ya, itu sudah lama. Gimana teknik sembelian mesin itu? Maka caranya yang jelas eh, syarat terpotongnya 3 saluran itu harus tetap terpenuhi ya. Cuman problemnya pada pembacaan Bismillah itu. Nah, maka caranya ketika sembelihan pertama itulah dibacakan Bismillah. Bismillah Allahu Akbar itu ya. Maka langsung seret gitu ya. Nah, itu mesin lebih presisi ya. Kalau mesin lebih presisi malahan ya. Hasilnya itu lebih presisi dalam artian sudah lebih akurat terpotongnya itu. Memang karena sudah di setting. Saya sudah onsite di beberapa tempat termasuk misalnya di mana ini penyembelihan untuk apa konsumsi nugget, sosis itu kan sekali sembelih 100 gitu, 100 ayam gitulah kali putar itu. Itu tidak ada masalah ya dari aspek hukum. Yang penting tetap terjaga terputus 3 salurannya. Yang kedua, dia disembelih dalam keadaan hidup ya. Biasanya di pabrik itu karena didatangkan dari luar masuk ke dalam biar tidak panik hewan itu terutama kambing atau ayam sama itu di stunning. Nah, stunning itu artinya dipingsankan ya, kepalanya itu dipingsankan. Boleh itu ya. Bahasanya katanya kalau hewan itu lagi panik ya, lagi stres, dagingnya tidak enak, makanya di stunning itu biar normal kembali dengan catatan stunning itu tidak sampai membunuh ya mungkin sekian detik baru dia disadarkan kembali hidup baru disembelih itu ya saya kira nggak ada masalah. Yang kedua, bagaimana kasus disembelih karena nunggu gelejat-gelejatnya lama, memang itu disebut dengan harakatul hayah ya. Begitu disembelih putus 3 salurannya terutama kambing, sapi, kerbau gitu ya. Biasanya masa tunggunya tuh 5 sampai 10 menit memang. Saya kemarin barusan pulang dari Pakistan, onsite juga ya, di apa namanya rumah potong sapi dan kerbau. Sana itu kerbau ya, mayoritas juga. Tapi kerbaunya beda dengan Indonesia. Indonesia itu kerbaunya wah sangar-sangar. Di sana lembut-lembut kerbaunya kayak sapi ya. Kayaknya banyak mengkonsumsi daging kerbau. Nah, itu gimana? Kalau masih kelejat-kelejat langsung dibetet, dikuliti, itu masuk sembelian yang tidak toyib, ya. Halal tapi tidak toyib. Bahasanya gitu ya, Pak. Pak siapa tadi? Ya. Kalau kita harus menunggu. Memang kalau sapi itu durasinya 5 sampai 10 menit. Habis semua darahnya baru dikuliti. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti itu ada hadis Nabi mengatakan hewan itu juga masih merasakan kalau disayat-sayat itu sakitnya. Nah, itu saking rahmatnya Islam itu seperti itu. Dijaga. Pisaunya harus tajam sekali. Jadi sekali apa namanya tebas langsung putus gitu. Jangan sampai digosok-gosok. Itu persyaratannya ya. Kenapa? Menjaga hewan tuh jangan sampai kesakitan juga. Yang kedua, jangan sampai hewan yang belum disembelih menonton hewan yang sedang disembelih. Itu harus dipisahkan tempatnya, ya. Harus dipisahkan tempatnya. Jangan sampai melihat. Kasihan stres dia nanti, ya. Melihat kawannya disembelih stres. Itu bisa pengaruh juga. Ya, yang ketiga harus menghadap kiblat, itu sunnahnya ya. Kalau ingin disebut sembelihannya toyib, ya. Tapi kalau tidak terpenuhi itu maka sembelihannya sah, cuma tidak toyib. Oke. Yang kedua, kemudian vaksin. Vaksin itu mungkin Bapak pernah tahu vaksin AstraZeneca juga. Vaksin itu kita sudah punya ketentuan hukum fatwa MUI
apapun yang menggunakan unsur babi, intifaul khinzir haramun mutlakun. Ya, yang apapun menggunakan unsur babi, baik menjadi apa namanya bahan awal dan kemudian tidak ada lagi, itu tetap dihukumi haram. Nah, bagaimana dengan vaksin ini? Nah, ini dilihat. Kalau saya tidak tahu apakah sudah melalui MUI apa tidak, kalau misalnya alasannya ketiadaan pilihan itu masuk kategori darurat. Nggak ada lagi, Pak. Vaksin yang beredar hanya itu satu-satunya. Itu sama dengan alasan vaksin AstraZeneca itu. Dulu ya, saya ikut sidangnya. Vaksin AstraZeneca itu haram karena menggunakan terumbu apa babi, maka dia haram. Terus gimana? Kok boleh nggak digunakan? Dilihat karena kondisi masyarakat pada saat itu tidak ada vaksin lain selain AstraZeneca, maka meskipun haram, tadi ayatnya famanitur ghairu baghin fala isma alaih. Nah, dalam kondisi darurat boleh digunakan. Catatan darurat itu artinya apa? Tidak ada alternatif lain. Dan kalau tidak digunakan itu bisa berbahaya. Itu ya. Yang berikutnya Ibu tadi obat gimana kadar alkoholnya? Untuk obat dan kosmetik berbeda, Bapak Ibu ya. Saya bilang itu untuk minuman, makanan minuman itu kadar alkohol etanol, alkohol yang kandungan etanol. Kalau untuk minuman kan etanol. Kalau metanol kan tidak untuk diminum, hanya untuk kosmetik gitu ya. Beda kandungannya. Itu jelas, bukan untuk dikonsumsi. Boleh gitu ya. Kalau untuk obat itu juga diperbolehkan karena kondisinya ya. Selama tidak ada pilihan lain, obat yang mengandungkan itu diperbolehkan. Kosmetik juga gitu ya. Jadi beda. Alkohol yang digunakan untuk minuman dan alkohol yang digunakan untuk obat dan kosmetik itu berbeda. Saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf waktunya lewat ya. Mungkin nanti bisa disambung di lain waktu atau bisa juga mungkin lewat WA dari Bu Erni memfasilitasi. Ya, baik. Terima Soalnya, kasih Bapak. Mohon maaf ya Bapak, karena waktunya juga sudah kami habis ya. maklum. Bapak Ibu, ya mohon maaf juga ada pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin nanti bisa eh, langsung ke Bapak. Mungkin bisa men-share nomor HP ya Bapak ya. Jadi Monggo untuk pertanyaan dibagikan mawon. konsultasi, ya konsultasi sama Bapak Kiai Haji Sofiullah. Ya, terima kasih Bapak yang disampaikan sama Bapak atas pemaparan materinya yang sangat mendalam, inspiratif, dan memberikan penguat nilai-nilai keilmuan serta integritas bagi para calon auditor halal ini. Semoga bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, Amin. berikan aplaus sama Bapak Kiai Haji Sofiullah. Ya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Berikan aplaus. Ya. Baik, kula nyuwun pamit nggih. Ya, Bapak. Saya ucapkan selamat, semoga lulus semua. Ya, amin, amin. Amin. Amin, amin, Amin. amin. Baik, Bapak Ibu bisa dikasih aplaus sama Menurun, Prof. Pak Ya, Gaji ya. sami-sami. Terima kasih.